Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Nurul Nurfa. Nah, di sini aku akan membahas tentang program hamil yang aku lakukan, apa-apa aja kiat-kiat yang aku lakukan sampai akhirnya aku berhasil hamil pasca operasi dan pasca keguguran. Nah, untuk penjelasan selanjutnya jangan lupa ditonton ya teman-teman, jangan di skip dan jangan lupa like, comment, and subscribe. Dihitung ya dari 3, 2, 1, subscribe. Terima kasih. Ini aku akan jelaskan satu persatu ya teman-teman. Intinya kita jangan putus asa. Nah, apa aja sih care yang aku lakukan? Yang pertama, aku udah nyoba minum buah zuriat. Buah zuriat ini kan memang ada ya dalam Al-Quran. Nah, buah zuriat ini aku minum, aku rebus rutin sampai beberapa bulan itu habis 2 pack. Nah, aku belinya di Instagram, di Shopee gitu. Aku beli sampai terkadang bosan ya, capek gitu. Rasanya juga sih memang rasanya nggak ada, rasanya hambar gitu, tapi aku campur sama madu. Makanya agak berasa sih. Kalau enggak ya enak gitu, gimana ya kita minum air berwarna tapi nggak ada rasa. Nah, setelah minum zuriat, apalagi ya kira-kira, nah aku searching, aku lihat-lihat juga rekomendasi. Aku belilah buah kurma muda, mau yang kuning, hijau, merah, semuanya aku coba. Namun, qadarullah belum juga. Selanjutnya, aku minum apa serbu kurma muda, serbunya lagi nggak juga, rutin minum madu nggak juga. Lanjut, yang ketiga aku periksa ke dokter. Nah, kata dokter, kita cek dulu ya, oh ini belum setahun nikah, jangan dulu ya, nanti kalau udah setahun belum punya anak baru ke dokter. Nah, di situ gimana ya, orang pengen punya anak tapi disuruh tunggu setahun gitu ya. Tapi nggak apa-apa. Nah, setelah setahun kemudian nggak juga berhasil gitu. Akhirnya aku periksa ke dokter. Nah, di sana ada pemeriksaan apa ya gitu namanya, HSG apa gitu. Pokoknya untuk melihat saluran tuba Fallopi. Tuba Fallopi kita tuh kan ada 2 ya, saluran untuk sampai dari sperma laki-laki sampai ke indung telur. Itu kan ke jadi diperiksa sama dokter. Nah, yang sebelahnya airnya lancar. Nah, sebelah lagi perlu pemeriksaan lebih lanjut. Nah, situ aku beli obat, tapi obatnya nggak obat dokter. Obat seperti habatus sauda. Nah, minum habatus sauda juga. Yang untuk suami 2 botol, yang untuk istri 2 botol. Nah, itu juga udah rutin. Pemeriksaan tersebut tuh ya cukup lumayan lah ya harganya. Aku waktu itu pernah bayar 5 jutaan. Nah, belum berhasil juga. Selanjutnya aku pergi urut ke tempat mertua. Tapi bukan mertua aku yang urut. Di sana ada orang yang dikenal ibu nenek-nenek tua gitu, tapi dia ibaratnya percaya nggak percaya gitu. Nama kita berusaha ya ikhtiar gitu. Nah, jadi di sana urut suami istri. Nah, ya 3 kali berturut-turut gitu. Nah, tapi kita kan yang namanya itu kan nggak langsung oh habis diurut langsung hamil, kan nggak gitu ya. Nah, jadi pulang setelah itu nggak lama kemudian ditunggu juga bulan berikutnya haid lagi. Alhamdulillah, bukan bukan belum takdirnya gitu. Nah, selanjutnya aku nonton video YouTube, minum Jeniper, jeruk nipis peras. Nah, itu ada ya urutannya yang menurut Bunda siapa ya yang rekomendasi gitu, berturut-turut 2, 4,
12, nah kelipatan 4 sampai nanti sampai 7 hari berturut-turut, kembali lagi dari yang paling tuh 2, 4, 8 itu sampai yang tinggi. Nah, teman-teman bisa cek di YouTube ya, bagaimana proses minumnya. Aku juga nanti kalau misalnya teman-teman eh, aku tulis linknya di bawah ya. Selanjutnya minum jeruk nipis itu, ya ampun rasanya itu mules. Gimana ya? Di sini kita tuh asamnya luar biasa, terus abis minum itu yang gelas keberapa gitu, pokoknya yang ketika buah itu diperas 12 sampai ke atas, itu maaf ya, kita BAB-nya jadi tuh kayak kayak terkikis isi perut gitu, mules gitu. Nah tapi nggak apa-apa, aku berjuang kayak gitu karena kita pengen punya anak ya. Nah selanjutnya tuh aku, ya Allah ini belum juga kayak gitu, kapan ya aku punya. Berharap sih minum jeruk nipis itu kita sambil ngebersihin perut kita, tapi dicampur dengan madu. Kalau asam gitu takut gitu kan. Habis itu apalagi istirahatku selanjutnya, aku nggak makan nasi sama sekali karena aku nonton dari video dari Ustadz GSR ya, apa, Ustadz Zaidul Akbar. Nah, dari situ aku bilangnya karbohidrat nggak bagus, tepung-tepungan kurangin. Aku pokoknya nggak makan sama sekali nasi, kan nasi karbohidrat tuh. Tapi aku ganti sama kentang, ubi, pokoknya yang tanpa nasi. Nah, gorengan nggak aku makan, pokoknya yang aku makan tuh gado-gado, sayur-sayuran selama kurang lebih setahun. Kurang lebih setahun. Nah, itu orang teman-teman itu makan enak, akunya makan gado-gado itu hampir setiap hari. Gimana tuh bayangin bosannya. Makan buah, makan rujak, pokoknya yang masuk ke dalam perut aku tuh harus yang bersih, tanpa minyak, tanpa yang berlemak-lemak. Karena beranggapan mungkin ini kotor nih isi rahimnya gitu. Jadi bersihin gitu. Nah, selanjutnya nggak juga gitu. Akhirnya aku eh, itu akhirnya pokoknya, tapi intinya teman-teman, aku nggak pernah berputus asa gitu. Nah tapi diiring juga sama kita doa gitu. Nah di dalam keadaan kita berusaha, aku juga sholat tahajud, sholat taubat, sholat duha, sholat 5 waktu ya pasti gitu. Tapi yang pastinya aku tuh sholat taubat. Kenapa aku sholat taubat? Karena mungkin keinginan kita tuh ditutupi sama Allah, belum dikabulkan, mungkin karena dosa-dosa kita yang terlalu banyak gitu. Jadi aku sholat taubat setiap hari, sholat tahajud, duha, sholat fajar menjelang subuh. Nah semua aku kerjakan dan nggak putus asa juga, lanjut terus. Di samping itu akhirnya di aku itu eh, apa, usaha ini dalam keadaan kuliah ngambil S2. Nah, nanti aku ceritakan juga prosesnya ya untuk video selanjutnya. Selanjutnya juga belum berhasil ya. Selanjutnya aku um, apa? Nah, riset JSA itu nanti bisa bisa di video selanjutnya ya, apa aja yang aku bikin untuk aku bisa berhasil hamil. Nah, kemudian pulanglah ya, karena kita tahu ya 2019 akhir 2019 akhir apa ya, 2020 awal ya mulai corona. Nah, mulai dari situ aku S2-nya online, pergilah pulang. Kebetulan aku S2-nya jauh di Jawa Barat dan aku orang Riau. Jadi pulanglah ke Riau, dekat dengan suami gitu. Dekat dengan suami. Alhamdulillah ya, nggak aku belum hamil. Jadinya waktu corona itu belum hamil, aku pulang sekitar tanggal bulan 2 bulan 3 belum hamil. Nah di situ aku juga rutin nih minum asam folat yang 14 ribuan apa berapa gitu, yang satu pack gitu. Terus kalau asam folat beberapa kali beli, ada
pack gitu ya. Tapi kalau yang FRE ada yang FRE satu botol aja gitu. Nah, aku ikhtiar itu alhamdulillah em, hanya satu botol. Alhamdulillah nggak kerasa kan. Eh, gimana cara minumnya gini. Pagi aku minum resep GSR atau dari Zaidul Akbar. Siangnya aku minum asam folat. Dan kalau malam aku minum FRE itu satu-satu. Nah itu suami istri ya teman-teman. Suami istri diminum. Kemudian eh, selanjutnya tetap dikurang, tetap nggak pernah makan nasi, tetap makan yang bersih-bersih. Tapi suami nggak, suami lancar aja makannya. Nah suami juga di malam-malam kadang aku rebusin buah lada hitam, direbusin pakai kapulaga. Dan kalau aku juga sering bikinkan suami aku teh telur, jadi ibaratnya mungkin supaya sperma itu bagus ya. Aku pernah juga dapat cerita bahwa tapi jangan sering-sering karena kan kadar kadar telur-telur terus tuh kadang ada yang bikin apa ya, nggak bagus juga gitu. Tapi diimbangi lah sama minum kayak kapulaga, kunyit yang untuk resep-resep eh, yang herbal gitu ya. Jadi kita nggak terlalu terlalu memaksakan gitu. Nah, hanya satu botol dari FRE tersebut, alhamdulillahnya aku waktu itu dinas suami bulan 10 ya. Aku bulan 10 ya. Dinas, ini aku nggak peduli lagi nih mau mau haid mau nggak, ya udah terserah gitu. Kami nginap di hotel gitu. Nginap di hotel kan. Terus aku lapar gitu bawaannya, lapar gitu. Pas ada sarapan di hotel itu semua bakal pengen dimakan gitu. Itu belum tahu hamil, tapi lama kelamaan kok aku telat gitu ya. Udah baru sadar nih, udah telat 2 minggu apa udah sebulan, kayaknya udah telat sebulan. Kok jadi lapar. Nah suatu hari masa aku makan buah sama makan apa ya, omelet omelet di hotel itu, kok masuk ke mulut jadi mual gitu. Terus aku cek, aku udah telat sebulan ternyata. Kayaknya yakin nggak sih aku hamil. Emang sih kita ada rasa sesuatu di perut. Nanti aku jelasin ya di video selanjutnya apa yang aku rasakan di perut tuh. Rasanya kayak ada yang gerak gitu, tapi bukan gerak kayak nyut-nyut sakit gitu. Pokoknya aneh gitu rasanya. Nah, agak curiga, aku belilah test pack biasa yang on med gitu, yang 5 ribuan apa berapa gitu. Nah beli itu, nah alhamdulillah garis 2, ya Allah, subhanallah, Allahu Akbar lah pokoknya, ya Allah. Selanjutnya, yakin nggak sih ini beneran, karena kan udah sering di prank ya. Nah selanjutnya aku suruh suami nih minta tolong belikan yang kayak yang nanti aku tunjukin ya, yang kayak metik apa, yang metik gitu ya, yang ini nanti aku tunjukin gambarnya ya kalau aku benar-benar udah berhasil hamil. Nah satu intinya, dah itulah program aku gitu. Nah satu intinya, jangan putus asa, selalu berusaha. Kita nggak tahu doa yang mana, usaha mana yang Allah kabulkan. Dari sebanyak itu usaha, pokoknya apa yang orang bilang aku lakukan. Nggak tahu doa yang mana, kapan doa itu terkabul, kita nggak akan tahu. Yang penting berusaha. Dan jangan lupa ya istighfar, zikir pagi dan sore. Insya Allah aku lakukan itu. Istighfarnya kalau memang nggak secara lengkap, istighfar aja, astagfirullah astagfirullah astagfirullah. Nanti kalau selingi lagi dengan salawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, dan rajin-rajinlah bersedekah. Nah sholat sholat tahajud, sholat sunat-sunat yang pokoknya hajat, tahajud, duha, yang kita berkeinginan tuh minta dengan sungguh-sungguh. Sholat taubat jangan lupa, mungkin ada ke dosa-dosa yang kita yang membuat keinginan kita terhambat. Nah semua itu jangan jangan sampai bolong.
mungkin kalau memang ada kesibukan, memang betul-betul nggak sempat, nggak apa-apa. Tapi kalau dapat, kita memang sungguh-sungguh, Allah tuh melihat kesungguhan dari umatnya. Nah, alhamdulillah rasanya tuh mustahil gitu, karena aku lihat tuh banyak sebelahnya nggak nyampai, kayak tersumbat gitu. Pas aku guguran lagi, ada yang bilang kandungan lemah apa, tapi Allah tuh maha maha kuasa. Apa yang orang bilang nggak mungkin, tapi Allah bilang mungkin. Kun fayakun, maka Allah, mudah bagi Allah untuk meletakkan janin dalam rahim kita. Jadi jangan putus asa. Apapun yang kamu dengarkan dari orang maupun tetangga yang mana, pokoknya aku aja udah ngerasain tetangga bilang, dia aja baru nikah udah dapat anak, kamu ini gini gini gini, yang dibilang gini lah, yang bilang mandu lah, apa semua udah aku dengerin, dan sakit telinganya, rasa sakit. Padahal dia perempuan, tapi nggak tahu perasaannya gimana. Nah, intinya orang nggak perlu tahu usaha kamu, orang nggak perlu tahu kayak mana sungguh-sungguhnya kamu, yang penting hanya Allah yang tahu. Semangat ya teman-teman. Pokoknya siapa yang kalau pengen info lebih lanjut, DM aku di Instagram, dan komen ya, untuk siapa tahu ada video-video, pengen video apa lagi gitu. Nah, insya Allah aku akan buat. Semangat. Terima kasih ya udah nonton. Jangan lupa di like, comment, and subscribe. Insya Allah aku akan melanjutkan video-video ini semampu. Insya Allah aku akan melanjutkan video-video yang menarik lainnya. Jangan lupa tonton. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.